Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Haleluya. 아멘. 개교 국가인 인도네시아에서 주민의 85%가 기독교인 이리안 자야. 역사에 뒤처진 시간 속에 머물러 있는 이들에게 자카르타 수라바야에 이어 조용기 목사의 이번 인도네시아 성회는 성령의 역사가 강하게 일어난 성회였다. Yonggi Cho, World Mission Today. Engkau sudah mengasihi bangsa Indonesia. Engkau sudah mengasihi bangsa Indonesia yang ada di Irian Jaya. Engkau sudah mengutus hamba-Mu datang untuk mengasihi kami dengan suara-suaramu yang datang lewat beliau dari firman-Mu untuk mengasihi kami. Jesus Christ has never come here for vacation. Yesus Kristus tidak pernah datang ke dalam dunia ini untuk berhari libur. Jesus Christ is here to save you, to heal you, to touch you. Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini untuk menjamah, menyembuhkan dan menyelamatkan saudara. Jesus Christ is not dead, but He is alive. Yesus Kristus tidak mati, tetapi sesungguhnya hidup sampai selama-lamanya. He will touch you this evening. Dia akan menjamah engkau pada malam hari ini. And the sinners are going to be saved. Oleh karena itu, orang berdosa akan diselamatkan. Miracle is going to happen to each and every one of you. Mujizat akan terjadi bagi setiap kita sekalian. Sick are going to be healed. Orang sakit akan disembuhkan. Devil is going to be casted out. Setan akan diusir dan lari tunggang langgang. You will experience the living Jesus. Saudara akan mengakui bahwa sesungguhnya Yesus Tuhan yang hidup. Philip was not an apostle. Filipus bukan seorang rasul yang besar. He was not even a pastor. Dia bukan seorang pendeta yang besar. He was a lay Christian. Dia seorang Kristen biasa saja. He was a common deacon in the church. Dia seorang deacon yang biasa dalam gereja. But he believed in Jesus Christ. Tapi yang indah pada Filipus ialah dia percaya akan Yesus Kristus. And he received the fullness of the Holy Spirit. Dia menerima kepenuhan Roh Suci. And he went down to the Samaria. Dan dia datang ke sebuah kota yang bernama And Samaria. Bible says he preached the Christ. Dan Alkitab berkata dia berkhotbah tentang Yesus Kristus. Philip did not preach a denomination. Filipus tidak berkhotbah tentang denominasi gereja. Philip did not preach the religion. Dia tidak berkhotbah tentang suatu agama. Philip did not preach the philosophy. Dia tidak berkhotbah tentang filsafat dan ilmu Philip manusia. preached Jesus Christ, the Son of God. Tetapi Filipus berkhotbah tentang Yesus Kristus anak Allah yang hidup. Number one, Philip preached Jesus Christ to forgive our sins. Yang pertama adalah Filipus berkhotbah tentang Yesus Kristus yang mengampuni dosa. Jesus Christ came to this world 2,000 years ago. Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini 2000 tahun yang lalu. He didn't come to give us religion.
Dia tidak datang untuk memberikan pada kita sebuah agama. He didn't come here to train us through ritualism. Dia tidak datang melatih kita dalam hal-hal rohani semata. He came to die in our place. Dia datang untuk mati menggantikan tempat He kita. took your sin and my sin. Dia ambil dosamu dan dosaku He juga. took your iniquities and my iniquities. Dia ambil segala kelemahan dan kekurangan kita. And he went upon the cross. Dia mati tergantung di kayu. He was crucified there. Dia tergantung dan mati di He sana. was punished by God there. Dia dihukum Allah di sana. His flesh was torn. Dia tubuhnya He dihancurkan. shed his blood. Dia mencurahkan darah. He died for you and for me. Dia mati bagimu dan bagiku juga. And he forgave all of our sins. Dia mengampuni segala salah dan So dosa kita. your sins were forgiven 2,000 years ago. Itu sebabnya dosamu telah diampuni 2000 tahun yang lalu. Jesus took your sin. Yesus mengambil dosamu. You are no more the sinner. Engkau bukan lagi orang berdosa. When you receive Jesus Christ as your Savior. Kalau engkau membuka hati dan menerima Kristus sebagai Because Jesus Juru Christ Selamatmu, paid the price. maka pada saat itu Yesus membayar harga bagi Yes, atasmu. Philip preached that Jesus who forgive our sins. Cerita kita malam ini bercerita bahwa Filipus berkhotbah tentang Yesus yang mengampuni. And many people believed in Jesus. Lalu dengan demikian banyak orang percaya And kepada they were Yesus. forgiven and they were saved. Lalu mereka diampuni dan diselamatkan. Just recently in Korea, leading gangster was saved. Pada saat ini di Korea ada seorang besar yang bertobat dan kenal Tuhan. He was a very ugly person. Dia seorang yang sangat buruk kelakuannya. He was put in jail for more than 10 years. Dia ditaruh di penjara lebih dari 10 tahun. His mother was coming to my church. Lalu ibunya datang ke gereja kami. She was praying for her son for more than 10 years. Lalu dia berdoa bagi anaknya ini selama 10 tahun. He was resisting the preaching of Jesus Christ. Anak ini menolak setiap khotbah tentang Yesus Then Kristus. after 10 years, suddenly one day he felt condemned in his heart. Lalu tiba-tiba setelah 10 tahun kemudian, dia tiba-tiba merasa salah dalam hatinya. He received the teaching of the pastor. Lalu dia menerima khotbah seorang pendeta. He confessed his sin. Dia mengakui segala dosanya. And he received Jesus as Savior. Lalu dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru And Selamat. God forgave his sin. Lalu Allah mengampuni dosa. He was completely changed. Lalu dia sempurna diobatkan. He became an angel in the prison. Sehingga dia menjadi malaikat dalam penjara. Every day he was witnessing Jesus to other prisoners. Setiap hari dia berkhotbah tentang Yesus bagi kawan-kawan penjara dalam penjara He itu. became a wonderful gentleman. Dia menjadi seorang gentleman yang luar biasa. Jesus is a great Savior. Oh haleluya, Yesus Tuhan yang ajaib. Jesus can change your life. Yesus dapat mengubah hidupmu. And Jesus can make you a lady and gentleman. Dia akan menjadikan hidupmu perempuan yang baik dan laki-laki yang baik. Number 2, Philip preached the Jesus who gives the Holy Spirit. Yang kedua, Filipus berkhotbah tentang Yesus yang dapat membaptiskan dengan Roh Kudus. Before Jesus left this world, Dikala Yesus meninggalkan dunia ini, he said to his disciple, dia berkata kepada murid-murid, I will never leave you as an orphan. aku tidak akan meninggalkan engkau sebagai anak yatim. I will pray to the Father. Aku akan berdoa bagi Bapa. He will send another comforter to Dia you. akan mengirim padamu penolong yang lain. Then Jesus ascended to heaven. Lalu Yesus terangkat naik ke And surga. on the day of Pentecost, the Holy Spirit came down. Lalu 10 hari kemudian datanglah Roh Kudus di And atas. the Holy Spirit filled all the believers. Lalu Roh Kudus memenuhi setiap orang Even percaya. nowadays, Jesus fills us with the Holy Spirit. Bahkan sekarang pun Yesus yang sama memenuhi kita dengan Rohnya yang kudus. The Holy Spirit is a living God. Roh Kudus adalah Allah yang hidup. He comforts you. Dia menghibur kita. He encourages you. Dia menguatkan kita. He teaches you. Dia mengajar He kita. guides you. Dia menuntun He kita. helps you. Dia menolong kita. He is a great teacher. Dia guru yang ajaib. And He is with us together. Dan dia ada bersama kita. And when you pray to Jesus, Dan dikala engkau berdoa bagi Yesus, He is going to put the Holy Spirit into your heart. lalu dia akan menaruh Roh Kudus dalam hatimu. And you are going to become a man and woman of the Holy Spirit. Lalu engkau akan menjadi perempuan dan laki-laki yang dipenuhi Roh Kudus. You will receive the wisdom of God. Lalu kau akan menerima hikmat dari You will Allah. receive the understanding of Lalu God. engkau akan menerima pengertian dari You Allah. will receive the comfort of God. Engkau akan menerima penghiburan dari Allah. You will receive the knowledge of God. Engkau akan menerima pengetahuan dari Allah. Oh, the Holy Spirit can give you a tremendous blessing. Haleluya, Roh Kudus dapat memberikan pada saudara. When I was going to Bible Pertolongan yang ajaib. college,
Waktu saya sekolah di universitas, I wanted to receive Holy Spirit. saya ingin menerima Roh Kudus. So I went to the mountaintop. Lalu saya pergi ke puncak gunung. All night long I was praying to Jesus Christ. Sepanjang malam aku berdoa kepada Yesus. I confessed all of my sin. Aku mengaku segala dosaku. And I asked Jesus to baptize me with the Holy Spirit. Lalu aku meminta Yesus membaptiskan aku dengan And in the roh. middle of night the Holy Spirit came upon me. Lalu pada malam itu Roh Kudus datang dalam hidupku. And I was full of the Holy Spirit. Lalu aku dipenuhi dengan Roh Kudus. I had the full presence of Jesus Lalu Christ. aku dipenuhi oleh Roh Kudus dan oleh Yesus. Oh, God comforted me. Allah menghibur aku. I became courageous. Aku menjadi orang yang bersemangat. My faith became very strong. Imanku menjadi bersemangat dan I had power from above. aku memiliki kuasa dari tempat yang From tinggi. that day I could pray powerfully. Pada saat itu aku mulai berdoa terus dengan penuh kuasa. I could heal the people. Aku menyembuhkan orang sakit. I could cast out devil. Aku mengusir setan. I could see the miracle of God happen through my prayer life. Aku melihat banyak mujizat terjadi lewat doa yang And kupanjatkan. tonight that Jesus want to give the Holy Spirit. Malam ini Yesus yang sama akan berikan Roh Kudus. When you ask Jesus to give you the Holy Spirit, Kalau engkau meminta Yesus memberikan padamu Roh Kudus, He is ready to give you the Holy Dia Spirit. akan memberikan padamu Roh Kudus. Number 3, Philip preached Jesus who heals us. Yang ketiga, Filipus berkhotbah tentang Yesus yang menyembuhkan. Jesus is a great healer. Yesus adalah penyembuh yang When ajaib. He was preaching the gospel, Dikala dia mengkhotbahkan Injil, He healed the sick and cast out devil. dia menyembuhkan orang sakit dan mengusir He setan. hated sickness. Dia membenci penyakit. He healed all the sick people. Dia membenci penyakit. He called 12 disciples. Dia memanggil murid-muridnya. And He asked them to go and heal the people. Dia menyuruh mereka pergi dan menyembuhkan orang sakit. And He called 70 disciples. Dia memanggil 70 orang muridnya. He asked them to preach the gospel of kingdom of Dia God. menyuruh mereka untuk memberitakan Injil Then He kerajaan. asked them to heal the sick and cast out devil. Lalu dia menyuruh mereka menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan. Jesus hates sickness. Yesus membenci penyakit. Jesus is against the sickness. Yesus membenci penyakit. He wants to heal you. Dia mau menyembuhkan saudara. He is the same yesterday, today, and forever. Dia sama adanya kemarin, hari ini, dan sampai This selamanya. evening you are going to be healed. Malam hari ini engkau akan disembuhkan. Because when He was crucified on the cross, Sebab dikala dia disalibkan di kayu salib, He took your infirmities and carried away your dia sicknesses. mengambil kelemahanmu dan mengangkat segala sakit penyakit. You don't need to carry your sickness any longer. Engkau tidak perlu mengangkat dan membawa penyakitmu lebih lama. Jesus took it away 2,000 years ago. Yesus telah mengangkat penyakitmu 2000 tahun yang lalu. You are free from sickness and disease. Haleluya, engkau bebas malam ini dari penyakitmu. And today Jesus want to touch you. Malam ini Yesus hendak menjamah And engkau. today Jesus want to set you free from sickness and Dan disease. malam hari ini Yesus hendak bebaskan engkau dari segala sakit penyakitmu. Now I have the 700,000 people in my church. Sekarang aku punya 700.000 anggota dalam gereja. Every Sunday I pray for the healing. Setiap minggu aku berdoa untuk kesembuhan. 100 people are healed instantly. Lalu ratusan orang dikala didoakan sembuh dengan Because Jesus is living God. sebab Yesus Kristus adalah Allah yang hidup. Jesus is not dead. Yesus tidak mati. He resurrected. Dia bangkit. dari He is kematian. here with us together. Dia ada di antara kita. Tonight you can be healed. Sebab itu malam ini engkau bisa. When I pray for you, Dikala aku berdoa bagi, Jesus is going to come and touch you. maka Yesus akan datang dengan kuasanya And menjamah. miracle is going to happen to Lalu you. mujizat akan terjadi. Sickness are going to disappear from Lalu your body. penyakit akan dilenyapkan. Because we are believing in living Jesus Christ. Kita sedang percaya kepada Yesus yang berroh. Philip preached to Jesus Christ who comes second time. Oh, Filipus mengkhotbahkan hal yang kelima, yaitu dia berkhotbah tentang Yesus yang akan datang kembali. We are all waiting for the second coming of Jesus Christ. Kita semua sedang menanti kedatangan Yesus Kristus untuk kali yang kedua. Soon Christ is going to visit this earth again. Secepatnya Yesus Kristus akan kembali mengunjungi. He is going to raise up all the dead in Jesus Christ. Dia datang kembali untuk membangkitkan semua orang mati dalam And hidup. all the living people are going to be changed in the spirit of the time. Lalu semua orang yang percaya yang hidup dalam dia akan diubahkan dan bertemu dengan dia. And our fleshly body will turn into the spiritual body. Lalu tubuh kita yang fana dan mati akan diubahkan menjadi tubuh. And our dirty body will change into a beautiful, wonderful body. Lalu tubuh kita yang buruk dan jelek ini akan berubah menjadi tubuh yang
yang cantik dan tampan. We will all change into the image of Jesus Christ. Lalu kita semua diubahkan seperti gambaran dengan And Yesus. we will all go to heaven together with Jesus Lalu Christ. kita semua akan pergi bertemu dengan Tuhan di awan-awan yang permainan masih. We are not going to live on this earth eternally. Lalu kita tidak akan tinggal dalam dunia yang fana dan sia-sia ini. We are all wayfarers here on this earth. Lalu kita semua akan diangkat dari dunia ini dan bersama-sama dengan Dia. Sooner or later, we must leave this earth. Lambat atau cepat kita semua akan tinggalkan dunia ini. Where are you going to go after leaving this world? Kemana engkau akan pergi jika engkau tinggalkan dunia ini? Do you have your home in heaven? Apakah engkau punya tempat di surga? Do you know the place where you are going? Apakah kau tahu tempat mana yang engkau akan tuju? When you don't have Jesus, Kalau engkau tidak memiliki Yesus dalam hidup, you will not have the resurrection. maka engkau tidak akan mengalami You kebangkitan. will not have the eternal life. Engkau tidak akan memiliki hidup. You will not have the home in the heaven. Engkau tidak akan memiliki tempat dalam rumah Bapa di You surga. will become outcast in darkness. Engkau akan ditolak ke dalam kegelapan yang gelap. We are spiritual beings. Kita semua adalah orang makhluk-makhluk roh. We are all created after the image of God. Kita semua diciptakan seperti gambaran God is a spirit. Allah itu roh. You are the spirit. Maka saudara juga roh adanya. Spirit is living in the fleshly body. Maka roh yang kekal itu diam dalam tubuh yang fana. Body may die, Tubuh akan mati. but spirit will never die. Tetapi roh dalam kita tidak akan mati. You will never die. Engkau tidak akan mati. You will go to heaven or hell. Engkau akan pergi ke surga atau ke neraka. That is reason Jesus died to save you. Itu sebabnya Yesus mati untuk menyelamatkan. That is reason Jesus Christ is coming to fetch you away to heaven. Itu sebabnya Yesus datang untuk menyelamatkan dan membawa saudara ke surga. Yes, Philip preached Jesus Christ. Yesus, Filipus berkhotbah tentang Yesus Kristus. He preached Jesus who forgive you. Dia berkhotbah tentang Yesus yang mengampuni. He preached Jesus who baptize you with the Holy Spirit. Dia berkhotbah tentang Yesus yang membaptiskan dengan Roh Kudus. He preached Jesus who heals you. Dia berkhotbah tentang Yesus yang menyembuhkan. He preached Jesus who take away the curse from you. Dia berkhotbah tentang Yesus yang mengangkat kutuk dosa. He preached Jesus who resurrect you. Dia berkhotbah tentang Yesus yang membangkitkan orang People mati. in Samaria listen to him. Lalu orang-orang di Samaria mendengarkan dia. Then the demon spirit start to leave. Lalu roh setan pun dikeluarkanlah. From many people, demon spirit began to shriek and leave. Sehingga orang-orang yang dirasa setan pada zaman itu dilepaskan setan dan setan lari keluar. Recently, I was having meeting in Romania, in Eastern Europe. Pada waktu aku memimpin kebaktian di Romania, di daerah timur Eropa. After sermon, I was praying for the healing. Maka selesai kebaktian saya berdoa bagi kesembuhan. And one young man rushed out in front of the platform. Lalu tiba-tiba seorang anak laki-laki berlari menuju ke mimpi. And he began to shriek and shout. Lalu dia mulai berteriak dan menjerit seperti orang gila. And he began to wriggle on the ground. Lalu dia mulai cacu dan merebahkan dan berguling-guling badannya. He was full of devil. Dia penuh dengan roh setan. And all the people were afraid of him. Lalu banyak orang menjadi takut dengan anak muda But ini. the anointing of the Holy Spirit came upon my life. Tetapi Roh Kudus dan urapan Tuhan ada di So atas. I point my finger to him. Lalu aku menunjuk jariku kepada anak And itu. I say, in the name of Jesus Christ, you demon, come out. Lalu saya berkata dalam nama Yesus, hai setan keluar dari orang And ini. demon shrieked. Lalu setan itu menjerit. And demon spirit left him. Lalu roh setan itu keluar tinggal. He stood up and rushed up on the platform. Lalu dia berdiri dan menuju ke mimbar. And he gave a glorious testimony. Lalu dia memberikan kesaksian yang luar biasa. When Philip preached Jesus, Sama halnya dengan Filipus demon spirit left the people. Maka pada waktu Filipus berkhotbah, roh setan Tonight, keluar. since we are preaching Jesus, Karena malam ini kita berkhotbah tentang Yesus yang sama. demon spirit are going to leave you. Maka roh setan juga akan meninggalkan saudara. Devil comes to rob you, kill you, and destroy you. Setan hanya datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan But saudara. Jesus is ready to set you free. Tapi Yesus datang untuk membebaskan saudara. Haleluya. Devil can't stand before the name of Jesus Christ. Setan tidak bisa berdiri kalau Yesus disebutkan lebih lama. Jesus is more than conqueror. Yesus lebih dari pemenang. Jesus destroyed the power of Satan on the cross. Yesus menghancurkan kuasa setan di atas kayu salib. Satan is powerless this evening. Setan adalah makhluk yang tidak punya kuasa lagi So sore. filthy spirit has nothing to do with you now. Sebab itu roh setan tidak punya kuasa apa-apa lagi dengan. Evil spirit has nothing to do with you tonight. Maka roh setan tidak punya kuasa apa-apa dengan saudara. Fortune telling spirit has nothing to do with you tonight. Kuasa setan tidak punya apa-apa lagi bagi saudara. Spirit of the
Weakness has nothing to do with you. Roh kelemahan tidak lagi ada pada saudara. Spirit of the last has nothing to do with you tonight. Roh najis tidak lagi ada dalam saudara. When you receive Jesus, Kalau saudara menerima Yesus, Spirit are going to leave you. maka roh setan akan You meninggalkan. are going to be set free. Maka saudara dibebaskan. Haleluya. You are going to become a free man and women. Kalau engkau akan menjadi perempuan dan laki-laki yang bebas merdeka. Tonight, you can be free. Malam hari ini engkau bisa menjadi orang merdeka. Rebuke the evil spirit in the name of Jesus Christ. Usir setan itu dalam nama Yesus. They will leave you. Dia akan meninggalkan. Jesus said, Yesus berkata, ye shall cast out devil in my name. usirlah setan dalam namaku. You are a Christian. Saudara adalah orang Kristen. You are given the power to cast out devils. Saudara diberikan kuasa untuk mengusir setan itu. Devil has nothing to do with you. Maka setan tidak punya kuasa atas saudara. Then Bible says many crippled and lame were healed. Lalu bacaan kita malam hari ini berkata banyak orang lumpuh dan timpang pun disembuhkan. When Jesus is present, Kalau Yesus hadir, lames are going to be healed. maka orang lumpuh pun disembuhkan. And crippled are going to be healed. Lalu orang-orang lumpuh pun berjalanlah. 2 years ago, I was preaching in Russia. 2 tahun yang lalu saya berkhotbah di Rusia. And about 30,000 people were in the stadium. Maka kira-kira 30.000 orang ada di stadion. And they brought one crippled man by ambulance. Lalu mereka membawa seorang lumpuh dengan ambulans. He was a famous person in that place. Maka dia merupakan seorang yang sangat terkenal di daerah And itu. they carried him down from the ambulance. Lalu mereka mengangkat dia keluar dari mobil ambulans. He was sitting on the wheelchair. Maka dia diduduki di atas kursi roda. And all the people were looking at him. Lalu semua orang memandang kepada dia. And I preached Jesus. Lalu sementara saya berkhotbah tentang Yesus, He listened to my preaching. dia mendengar khotbahku. And I found that he had the faith to be healed. Lalu saya melihat dalam diri orang ini ada iman untuk And menyembuhkan. I prayed for him in the name of Jesus Lalu Christ. saya berdoa kepadanya dalam nama Yesus. He rose out of the wheelchair. Lalu dia bangkit dari kursi roda. He carried the wheelchair on his shoulder. Lalu dia angkat kursi rodanya di atas bahu. And he came on the platform. Lalu dia datang ke mimbar. And he testified the living Jesus Christ. Lalu dia bersaksi tentang Yesus Kristus yang hidup dan tidak. Oh, the glory of God came down upon the audience. Lalu kemuliaan Allah turun di atas stadion. And hundreds of people were healed. Lalu banyak ratusan orang The disembuhkan. same Jesus is here tonight. Maka Yesus yang sama itu ada di sini malam. Jesus who healed in Samaria, he's going to heal you. Yesus yang menyembuhkan di Samaria dia juga akan menyembuhkan. I confess that I am a sinner. Aku mengaku bahwa aku orang berdosa. I repent my sin. Aku bertobat dari dosaku. Cleanse me by the blood of Jesus Christ. Sucikan aku dengan darah Yesus Kristus. Thank you for the salvation. Terima kasih Allah buat keselamatan. In Jesus' name I pray. Dalam nama Yesus aku berdoa. Amen. Amin. You are saved. Sekarang engkau I trust this sickness and disease in the name of Jesus Christ. Aku tutup penyakit ini dalam nama Yesus. You sickness and disease, I command you to leave right now. Ay penyakit aku perintahkan engkau keluar sekarang. You devil, go in the name of Jesus Christ. Engkau setan keluar dalam nama Yesus. Jesus is healing you right now. Yesus sembuhkan engkau malam ini. Rise up, Bangkitlah. walk, Berjalan. be healed Jadilah sembuh. in the name of Jesus Christ. Jadilah sembuh. Hallelujah. World Mission Today. Since 1978 cannot walk. Now can walk. Yeah. Let's walk together. Ya, sekarang kita suruh dia jalan terus. Haleluya, jalan. Haleluya.
Bapak ini tidak bisa lihat 3 tahun. Sekarang sudah bisa lihat. Kita bersih, Bapak bersih. Bisa lihat tangan Bapak ini? Berapa ini? 4 katanya, haleluya. Sakit apa? Telinga Sudah berapa lama? 12 tahun. 12 tahun sakit telinga. Selama sakit telinga dengar susah atau tidak dengar sama sekali? Kurang begitu dengar. Telinga mana? Kanan kiri atau dua-dua? Kedua. Dua-dua. Dengar. Haleluya, berikan tepuk tangan yang disembuhkan Tuhan. Haleluya. Sudah 8 tahun sakit rematik, tapi malam ini sudah sembuh. 8 tahun. 8 tahun sakit rematik dan malam ini disembuhkan Tuhan. Coba jongkok dulu. Haleluya. Makin berdiri. Haleluya. Coba sekali lagi. Haleluya. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang berikan kaki. Sakit apa, Nyong? Di mana? Mana dia? Daging. Kind of dia mempunyai daging suruh di kaki dan malam ini daging suruhnya hilang. Haleluya, haleluya, Saya pakai tempat jalan. Saya masuk kantor, tapi juga fisik saya nggak bisa kalau nggak pakai tempat. Tapi puji Tuhan, sekarang Tuhan telah memberi. haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan telah sembuhkan dia dari kursi rodanya. 12 tahun tidak bisa bergerak kaki. Malam ini dia bisa bergerak dan Tuhan menjamah dia dengannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya, he said that I cannot use this chair anymore. Haleluya, 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 haleluya. Engkau telah dibebaskan oleh darah Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Rabun singgah selama 12 tahun. Mata apa? Rabun. Rabu. Ya, kabur. Agak Berapa tahun? 12 tahun. Matanya kabur selama 12 tahun dan malam hari ini bisa melihat. Coba tunjuk hidung Pak Pendeta yang mana? Haleluya. Ini hidung Pak Pendeta. Telinga Pak Pendeta yang mana? Haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Yesus. Dulu sakit kaki, jatuh kaki panjang pendek, sekarang sudah sama. Berapa tahun kaki panjang pendek? 3. Adik ini selama 3 tahun kakinya panjang pendek. Malam ini kakinya sudah rata sama-sama. Haleluya. 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 Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Yesus Kristus. Kakinya panjang pendek selama 3 tahun. Sekarang kakinya rata kembali. Haleluya. Haleluya, hidup. Ada hari Yesus.
인사와 이적, 철름발이 휘머거리, 눈먼 자 벙어리 등 수많은 병자들이 고침받는 대송해였다. 최대의 인파가 모인 이리안자야 대송해는 잊지 못할 또 하나의 사건으로 우리 가슴 속에 기억될 것이다.